Nah, kebanyakan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, ini ada dalam tanda kutip ya, Kak, ini dalam tanda kutip ada kegiatan-kegiatan yang kemudian menyeleweng sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, misalnya lagi panas-panasnya di Sukabumi, Cidahu, itu merupakan satu pelanggaran yang sangat-sangat tidak relevan. Dan sebenarnya kalau menurut pandangan saya, bahwa agama seluruhnya yang ada di Indonesia ini mengajarkan sebuah kebaikan, tapi hanya ada dalam sekelompok orang, ya sekelompok orang, bukan berarti semua ya, sekelompok orang tertentu menggunakan menjalankan agama itu kemudian yang dihubungkan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, lalu dibahasakan atau dinarasikan sebagai suatu tindakan, ini perintah agama. Nah, ini hal yang sebenarnya menurut saya ini yang mesti dikoreksi. Kenapa? Karena ya kita mesti jujur dan kita terbuka, walaupun kontekstual dari mayoritas minoritas itu kebanyakan digemburkan di Indonesia, tapi sebenarnya itu bukan konsep dasar. Konsep dasarnya adalah bagaimana kita hidup dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang saya minta coba pandangan kakak di sini, untuk bagaimana pandangan kakak ini terkait agama dan pemerintah, atau agama dan bangsa dan negara itu. Mungkin kira-kira itu aja pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Silakan, Kak. Oke, saya tangkap beberapa poin yang ingin saya tanggapi. Terima kasih by the way Bang Jerry ya. Salam toleransi, salam santun, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Komal saya, di mana Komal ini saya coba untuk jadikan ruang dakwah dari kata da'a, artinya mengajak, di mana mengajak di sini dalam term positif, bukan mengajak kepada untuk bagaimana kalian menjadi orang Islam, tapi mengajak kalian untuk pertama menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani dalam bersikap bersosial, termasuk di media sosial. Saya pendiskusi lintas agama yang bisa berubah model. Maksudnya saya diajarkan dalam Islam itu bersikap adil. Adil di sini maksudnya apa? Memperlakukan seseorang sesuai porsinya. Nah, kalau kita bicara kaitannya agama dengan negara, tentulah agama ini harusnya memberikan, mengcover atau membungkus bagaimana tutorial bernegara. Karena bernegara ini kan bersosial ya. Bagaimana kita bernegara ini kan hidup dalam ruang lingkup negara, di mana kami umat Islam, saya bicara dari sisi Islam nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kami untuk taat kepada pemimpin. Dalilnya adalah taat kepada Rasul, taat kepada Allah, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri itu bisa orang-orang yang memang ditinggikan dalam kaidah agama atau ditinggikan dalam kaidah sosial, yaitu seperti RT, RW atau juga presiden. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk mengikuti yang namanya perjanjian, di mana Rasul saya, Nabi saya Muhammad ibnu Abdullah, ketika beliau menguasai Mekah, dan di sana ada orang-orang seperti Madinah, Mekah, di mana beliau menguasai wilayah itu, ada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk beliau membuat yang namanya perjanjian Hudaibiyah, di mana di perjanjian Hudaibiyah ini non muslim itu mendapatkan penjagaan dari kaum muslim asal mereka membayar jizyah. Nah, dan ada yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat surat untuk menjaga Santa Katrina atas permohonan orang Kristen untuk melindungi gereja tersebut. Surat Rasulullah di situ memang tidak ada manuskrip aslinya, tetapi fotokopi atau salinan-salinannya itu bahkan ada di gereja Santa Katrina. Begitu juga ketika Rasulullah wafat, kemudian sahabat yaitu khalifah ketiga bernama Umar ibnu Khattab, kaitannya dengan bernegara, mengambil alih Yerusalem kepada Sopronius. Ini menjadi sebuah sejarah ya, yang dipercayai oleh tiga agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Nah, ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab mengambil kunci dari Sopronius, 372 tahun Yerusalem di bawah kepemimpinan khalifah hidup damai. Yang Kristen ke gereja, yang Yahudi ke sinagog,
yang Islam ke masjid. 372 tahun. Jadi brotherku, kalau Anda bertanya tentang bagaimana Islam mengajarkan bernegara, kami bukan hanya tekstual, tapi juga implementasinya kami ada contohnya dari Nabi Muhammad dan juga dari sahabatnya, yaitu Umar Ibn Khattab. Begitu juga dengan Khalifah Utsmani, hampir beratus-ratus tahun di bawah kekhalifan Ottoman, pemimpinan Ottoman. Kristen Armenian pernah hidup berdampingan. Walaupun pada akhirnya ketika bangkitnya paham nasionalisme, maka terjadilah genosida terhadap orang-orang Armenian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita membicarakan tentang agama kaitannya dengan kebangsaan? Saya adalah orang yang sedang menjalankan azas bernegara, abangku. Baca Undang-Undang pasal 28E, hak beropini, dan bahkan saya menjalankan apa yang diajarkan oleh undang-undang yang sejalan dengan Islam. Apa itu? Mencerdaskan anak bangsa. Saya mengambil posisinya di kaitannya adalah informasi atau ilmu pengetahuan seputar ketuhanan dan ruang lingkup yang menyertainya. Maka saya berusaha memfungsikan akal saya, memfungsikan hati nurani saya, dan memprovokasi akal dan hati nurani orang yang tidak beragama seagama dengan saya untuk membahas topik-topik yang kaitannya melulu tentang ketuhanan. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Bukankah kita adalah negara yang berazaskan demokrasi? Saya tidak pernah melarang orang Kristen untuk melakukan apapun yang kalian lakukan. Tapi ketika saya membuka komal diskusi, artinya saya mengizinkan kalian untuk bertanya dan mengkritisi saya, tapi ada timbal baliknya. Tentu saya juga akan bertanya dan mengkritisi. Itu. Pertanyaannya, siap tidak ketika kalian dikritisi? Nah, ketika kalian tidak siap dikritisi, muncullah penghujatan. Maka itu nggak ada kaitannya dengan agama dan negara. Karena undang-undang pun mengizinkan kita untuk beropini. Lanjut. Ya. Poin saya yang paling penting untuk abangku ini. Sebentar, terakhir. Apa yang terjadi di daerah yang Anda sebutkan itu adalah hal yang merupakan bukti bahwa yang namanya agama memang mempengaruhi, tapi tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh agama. Kalau kalian umat Kristen mampu membuktikan kepada saya perilaku kejahatan atas nama Islam itu dipengaruhi oleh ajarannya, bawakan ke saya datanya. Apa dasar dan landasan mereka yang orang-orang yang beragama Islam tapi tidak toleransi kepada kalian? Apa landasan berpikirnya yang terkait dengan Al-Quran dan hadis? Contoh, saya contoh gini. Abangku anak bangsa, sebagai Kristen tentu Anda paham sejarah Kristen harusnya. Kalau tidak nanti saya kasih tahu. Anda tahu yang disebut dengan kolonialisme, penjajahan ke beberapa wilayah Asia, Eropa, Asia dan juga Afrika. Tahu itu kan? Ini sejarah umum. Anda tahu tidak kalau kolonialisme itu dasarnya adalah agama? Kenapa saya katakan begitu? Karena doktrin inter caetera itu dikeluarkan oleh gereja atau bula kepausan, di mana di dalamnya tertulis setiap negara yang tidak dihuni oleh Kristen itu boleh dieksploitasi. Maka ini adalah agama yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh bukan oknum ini mayoritas. Pada waktu itu mayoritasnya yang berbuat jahat. Nah, ini yang namanya ada landasan agamanya. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda mengetahui tidak motivasi dari pelaku kejahatan yang Anda sebutkan tadi yang terkorelasi dengan Al-Quran dan hadis saya? Atau adakah ulama yang masyhur kami ulamakan yang mengajarkan seperti itu? Sebagaimana Martin Luther mengajarkan untuk membenci Yahudi yang menimbulkan paham antisemit di Eropa pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, itu baru kejahatan agama namanya. Atau kejahatan tokoh agama. Tapi kalau ada orang yang mengaku beragama melakukan kejahatan, jangan tuduh mereka itu berperilaku karena agama. Belum tentu, karena agama memang mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Saya bisa pastikan itu. Oke, Kak, Silakan. bisa aku ini dari ini yang pertanyaan tadi, artinya gini, penjelasan
kakak ini sudah ya cukup jelas, sangat jelas. Hanya saja jawaban detail terkait dengan kegiatan misalnya yang kemarin di Depok. Kita selalu didengungkan bahwa gereja ketika berdiri mesti ada surat izin. Nah, itu dipenuhi. Artinya ini dari sisi administrasi kebangsaan Brother bernegara bisa sebentar. bawa informasi. Sebentar dulu. Enggak, saya tetap akan memotong ketika berbicara membawa informasi yang literasinya belum jelas. Maka kejelasan informasi itu kita butuhkan. Tolong bawakan kepada saya Oke. minimal Oke, informasi kalau dari seandainya- situs-situs. Karena gini brother, kalau Anda bicara tentang kitab suci, kita mudah akses. Anda bisa buka kitab suci, saya juga bisa. Tapi kalau informasi yang terjadi yang adalah kasus, tentu kita harus lihat kronologis fakta-fakta yang ada di lapangan, bukan? ya, Maka saya minta jadi gini, datanya dulu. Jadi gini, kita kembali dalam konteks agama dan berbangsa, kehidupan berbangsa dan negara kaitannya dengan relevansinya dengan agama. Nah, tadi Kak Uni sudah menyatakan bahwa di dalam pasal 28 itu negara menjamin kebebasan. Yes. Sampai di situ aja dulu. Oke, kebebasan. Nah, arti kata kebebasan kita mau tafsirkan seperti apa? Menurut Kak Umi kita kira-kira seperti apa? Saya memahami bahkan dalam agama saya, kami tidak perlu mengurusi kalian walaupun kalian nyembah botol kecap sekalipun. Oke, itu Anda boleh sampai ke tingkat seperti itu, Kak Umi. Biasa aja. No, Anda Nggak kan usah bertanya sampai ke pakai saya. Kita Kalau- sini kita berdiskusi dengar. Brother, Anda. jangan Kita mengintervensi. berdiskusi. Anda diskusi sama saya, tapi Anda melakukan intervensi ke saya. Ini namanya Anda tidak sepakat dengan perbedaan yang saya keluarkan dari pemikiran saya. Masa saya dijajah pemikirannya? Sebenarnya Kak Umi No, sendiri wait a yang minute. mengeluarkan statement itu. Artinya gini, Brother, statement saya itu adalah statement yang keluar dari diri saya karena Anda mempertanyakan diri saya. Karena Anda tanya tadi, maksud apa yang Uni pahami tentang kebebasan Oke. beragama. Saya jawab, bahkan kami tidak perlu mengurusi kalian kalau kalian nyembah botol kecap sekalipun. Itu fakta dari saya, itu saya pribadi. Oke. Lah, Anda jangan intervensi dong. Itu hak saya menyuarakan hal begitu loh. Oke, sekarang begini, Kak Umi representasi dari umat Muslim, iya kan? Mengedukasi. Saya tidak bisa dengar. sorry, maaf. Wait a minute. Ini. Ketika Anda berbicara, gini, Kak, mohon kamu- jangan sebentar dulu, melabelisasi. sebentar, kamu- Wait, ini saya tidak suka, brother. Anda melabelisasi. Siapa bilang saya merepresentasikan Islam? Saya merepresentasikan seorang mahasiswi yang beragama Islam, yang berusaha untuk menjalankan keislaman dalam sendi-sendi kehidupannya, yang berusaha sekritis mungkin dan berusaha untuk betul-betul memprovokasi akal dan pikiran orang lain. Oke. Jadi jangan katakan bahwa saya ini representasi Islam. Oke, Saya mengedukasi oke. di sini atas dasar pribadi saya, tidak mewakili Berarti- apapun. Please jangan labeling dong, jangan labeling, jangan Oke, siap. overclaim, Oke, siap. jangan mengintervensi. Oke, Please siap. hilangkan hal Berarti itu ya. Kita sekarang- diskusi bagus-bagus. Sekarang saya Silakan. berbicara atas diri saya berbicara atas diri saya dan Kak Umi berbicara atas diri Kak Umi. Dari tadi Berarti- seperti itu, brother. Oke, siap. Jadi, apa yang diklaimkan Kak Uni ini, saya sepakat. Atas nama pribadi ya, dari awal saya sudah menjelaskan bahwa saya ini sementara di luar dan kemudian saya tidak menggunakan 2 HP. Kalau 2 HP saya bisa tunjukkan bukti. Itu yang pertama tadi, dari awal saya sudah disclaimer dari awal kan, seperti itu. Nah, yang berikut. Dalam konteks seperti ini, pasal ini berbangsa ya, ini dalam konteks berbangsa. Ini dijamin kebebasan untuk memeluk agama, tidak ada pemaksaan. Nah, dari sisi administrasi berbangsa dan dari sisi administrasi ketatanegaraan, bahwa persyaratan pembangunan gedung gereja itu semua sudah terpenuhi. Lalu terkait lagi permasalahan berikut, ada penolakan dari masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, yang mana dalam kontekstualnya, dalam yang mana korelasinya ketika kita hidup berbangsa dan bernegara, ketika kita sudah memenuhi administrasi pemerintahan secara masyarakat, sosial masyarakat, tapi di sisi lain kita mesti memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat yang lain. Pertanyaannya, yang mana yang mesti kita penuhi, yang mana yang harus kita genapi untuk apa yang yang dicantumkan dalam pasal 28 itu bisa terlaksana dengan baik. Silakan kawan. Ya jalani saja proses yang sudah ada yang disepakati oleh negara kita. Nah, seandainya Anda ditolak sebuah daerah misalkannya, Pak, saya tuh bingung terkadang sama teman-teman Kristen ya. Kita bicara sebuah daerah. Daerah itu punya aturan nggak, Pak? Dan negara mengizinkan nggak mereka mengatur daerahnya, Pak? Saya tanya sama Bapak. Kak Umi tolong tunjukkan Pak, satu saya saja. bertanya karena saya tidak mengerti.
Jangan Oke. Dal- saya dari tadi ditanya, tapi saya bingung dengan pertanyaan Anda yang seolah-olah menuntut saya untuk mengetahui persis bagaimana aturan di sebuah daerah berlaku. Makanya saya tanya Nah. korelasi dan relevansi dari negara dan pemerintah daerah misalnya. Setahu saya, setiap wilayah masyarakat itu tuh punya aturan komplek, kita bilang komplek aja ya Pak. Bapak tahu tidak? Bapak pernah tinggal di komplek perumahan? Pernah kan? Pertanyaan begini Kak. Pak, bentar Yang- dulu. yang- Ya se- Allah, sebentar, ya kita Robi, mesti saya masuk bingung. Saya ini, Pak, kalau Bapak ingin memaksakan pandangan Bapak ke saya, itu tidak mungkin berhasil di sini. Enggak. Saya tidak Punya pernah hak bebas mau untuk memaksakan. bertanya. Iya, tapi Bapak tadi sudah menyerahkan ke saya waktunya. Saya dengarkan Anda loh bicara. Tiba-tiba saya mau bicara, Anda langsung potong-potong. Gimana ini ceritanya? Anda tadi saya cuma konfirmasi doang. Setahu saya, negara ini punya aturan umum. Kemudian negara ini punya wilayah-wilayah. Namanya kan negara tuh, wilayah. Contoh, ada otonomi namanya, di mana sebuah daerah itu berhak mengatur daerahnya sendiri, seperti Aceh. Atau misalnya seperti DIY, Yogyakarta, misal ya, atau Batam yang Batam itu punya namanya badan pemerintahan juga selain pemerintah kota. Mereka bisa mengelola akses sumber dayanya di Batam itu sendiri gitu. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada sebuah daerah, taruhlah kita bilang namanya kota Tarutung atau kota apalah gitu ya. Langsung aja ke Depok aja Bang. Langsung aja Depok. ke Warga langsung aja Depok. ke Depok. Misalnya warga Depok itu sepakat di situ bahwa nih saya jelaskan ya. Di situ tidak ada orang Kristen misalnya. Sama sekali tidak ada orang Kristen. Sama sekali tidak ada. Tiba-tiba ada gereja yang mau dibangun. Ini perlu dipertanyakan nih. Kenapa harus di wilayah yang tidak ada non-muslimnya? Nih siapa yang mau ke gereja sini? Otomatis nanti kalau di daerah Depok itu tidak ada orang Kristennya, maka yang di gereja di situ kan orang yang dari luar. Nah, kalau orang Depok bilang bahwa itu membahayakan mereka karena mereka secara tidak langsung mengizinkan orang dari luar untuk masuk ke daerah mereka, itu hak mereka. Ya, hak mereka. Nah, tapi dengarkan baik-baik. Kalau ternyata di Depok ada orang Kristennya, mereka kesulitan untuk beribadah karena nggak ada tempat ibadahnya. Maka kalau orang Depok melarang mereka membangun tempat ibadah, itu orang Depok dikatakan sebagai fake orang-orang intoleran. Nah, kenapa seperti itu? Karena Anda juga harus paham, misionaris itu sesuatu yang fakta. Saya adalah orang yang menganjurkan untuk umat Islam nggak perlu takut dengan misionaris. Ajak mereka dialog. Mereka tidak akan mampu menjelaskan esensi dalam agama mereka. Ajak, apalagi sudah tahu apologet ada. Nah, jadi saya justru mengimbau nih buat umat Islam. Kalau perlu umat Islam, besok-besok kalau ada yang membuat gereja di wilayah-wilayah kita, izinkan aja guys. Izinkan aja. Kenapa saya katakan izinkan? Justru antum semua akan tahu bagaimana kekristenan kalau antum hidup di tengah-tengah orang Kristen. Maka dari situlah Anda akan bisa membandingkan mana benar mana salah. Saya justru menghimbau nih, ngapain kita takut kalau ada orang Kristen bangun gereja? Tapi kalau kemudian tidak ada Kristennya di situ, tiba-tiba terbangun gereja, ya mohon maaf nih, ini bisa jadi mengganggu. Kenapa? Karena nanti yang bakal ke gereja itu bukan orang yang ada di wilayah itu, tapi orang yang di luar itu. Bisa jadi kan modus beragama digunakan untuk merecoki wilayah tertentu. Makanya di perumahan itu ada aturan. Contoh di perumahan tempat saya berada misalnya, pemulung dilarang masuk. Itu hak perumahan loh. Untuk tidak mengizinkan orang-orang yang tidak berwarga negara di situ, daerah di situ untuk masuk. Itu hak. Nah, apakah kasus yang saya sampaikan ini pernah terjadi? Anda mungkin silakan cross check salah satu gereja Isa Al-Masih di daerah Klaten, daerah Pasir Wedi namanya. Ya, saya pernah menjadi saksi, saya pernah datangi. Saya wawancara semua warga di situ. Saya tanya bagus-bagus. Mbah, Bu, Pak D, Bu D, di sini ada berapa rumah Kristen? Nggak ada, Nduk. Lah, kalau nggak ada Kristennya, terus piye? Yang ke gereja sini siapa? Dari luar, Nduk. Kalau orang kampung masih bisa lah, terima-terima aja. Kalau mereka sudah cerdas dan mereka punya sistem sendiri untuk mengamankan diri mereka dari orang-orang salah, apa kalian mau marah kepada wilayah yang nggak mau terima? Saya aja nih orang Islam, kalau seandainya di Medan itu cuma Kristen aja, saya larang orang Islam bikin masjid di situ, ngapain? Jadi kita tuh realistis aja gitu loh, realistis gitu loh. Izin. Oke, izin ya. Izin. Jadi begini. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kaumi ini sebenarnya melenceng dari apa yang sudah ditegaskan sendiri oleh Kaumi. Negara ini menjamin kebebasan. Dalam konteks itu kita punya dua sisi. Tunggu Bang, bentar. Bang, saya potong nih ya.
Abang pahami dulu konteks negara menjamin kebebasan. Yang namanya kalau dia sudah keluar ya, seperti adanya lembaga gereja-gereja Kristen misalnya, mereka berhak untuk mengatakan bidat orang-orang yang agama ini negara nggak mengatur. Kayak abang ini gimana sih? Yang diatur itu adalah kebebasan kita, bukan berarti bebas tidak teratur. Negara ini punya aturan juga kebebasan, makanya dibuatlah sistemnya, undang-undangnya itu. Anda ngerti nggak sih kayak gini? Iya. Anda di sini, Paham, Anda bicara Kak. tentang keteraturan. Paham, Nah, paham. sekarang saya tanya Jadi kepada gini, Anda, gini, apakah gini. setiap Jadi daerah gini, itu berhak kamu tidak mengatur? dengar Tunggu dulu. dulu, biar kita dapat poinnya. Yang Setiap daerah peraturan berhak yang tidak mengatur tertinggi dirinya sebenarnya yang menurut mesti negara. diatur apa sih? Yang mesti dipegang itu peraturan yang Kalau mana sih yang kita mesti begitu, pegang? Peraturan kalau begitu masyarakat Anda mau kah? Atau Iya. peraturan negara Loh, dan berbangsa dan pengaturan. bernegara? Nah, sebuah wilayah membuat aturan, apakah diizinkan nggak sama negara? Bagaimana? Ini Itu tanda on. saya tanya deh, misalkannya Aceh itu diizinkan nggak sama negara punya aturan sendiri? Itu beda konteksnya, Kak. Loh. Beda konteksnya. Itu namanya daerah Ini gimana itu nih? otonomi Kalau khusus. kalau Itu daerah demokrasi, makanya istimewa. saya bilang, artinya ada daerah-daerah Oke. yang boleh mengatur daerahnya sendiri. Nah, kita Sekarang bicara Depok. saya kembalikan Aduh, ya misalnya Allah. begini. Saya misalnya kembalikan Brother, begini. kita Saya ambil misalnya kasus Depok kembalikan aja deh. begini. Saya tuh nggak Gitu ngerti aja, Anda gitu. itu Nggak maksudnya usah kemana-mana, apa. situ, Kalau Depok Anda aja, bicara Depok tentang aja. Depok, saya sudah bilang 2 jawaban. Di Depok itu banyak mayoritas Kristen di situ ya. Bang Mesia standby dulu ya, jangan ini dulu Bang Mesia ya. Kalau di Iya, Depok tapi ngomong itu, hati-hati ngomong sama anak Tuhan deh. ya. Assalamualaikum Bang Mesia. Gini brother ya, Anda mengajarkan saya demokrasi. Demokrasi itu bukan bebas seenak udel ya Bang. Saya ini bebas beropini, tapi saya tidak boleh beropini bahwa Kristen itu gini sesuai dengan seenak udel saya. Tolong perhatikan itu baik-baik. Bebasnya kita itu juga ada aturannya. Paham nggak? Nah, saya kan sudah jawab 2 jawaban saya. Kalau di Depok itu warganya itu nggak ada yang Kristen, tiba-tiba kalian bikin gereja di situ, kalian harus dipertanyakan ngapain. Maka Oke, wajarlah sekarang- warganya marah, bentar dulu ya Allah, Robi. Tapi Saya tanah cuma itu kan jawab sudah dua. dijanjikan Tuhan mereka sih 5.000 tahun yang lalu. Enggak, Ini itu kemana nggak ada sih ini? kaitan. Kak Umi ini Nggak. kalau boleh kalau boleh kayak yang begini turun aja karena ini Enggak, udah saya enggak. Tipe-tipe Bang kayak Mesia begini standby nggak dulu bagus ya. untuk dikasih naik. Enggak. Ini salah satu pemilik Komal ini, brother. Beliau adalah orang yang juga memiliki Komal ini ya. Sorry, beliau juga punya otoritas di Komal ini. Jadi gini Bang Abangku, kita fokus saja. Terkait dengan Depok, saya tadi minta Anda bedah kasus. Kita benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau di Depok itu banyak orang Kristen di situ dan memang mereka itu kesulitan untuk beribadah karena nggak ada tempat beribadah. Pada akhirnya mereka ingin mendirikan sebuah tempat ibadah. Kalau orang Depok melarang, maka mereka tuh intoleran menurut saya. Ini saya pribadi. Dan tapi kalau seandainya nggak ada sama sekali non muslimnya di situ, ngapain bikin gereja di situ, brother? Emang nggak ada tempat lain? Kan Oke. gitu. Oke, saya contohkan saya di tempat tinggalku aja ya Pak Kaya. Di tempatku itu mayoritasnya umat Kristen. Ini di Ambon ya. Masjid setiap kali misalnya mau kalau mau ibadah kalau sore itu sholat sore Saya itu? juga Mau sebenarnya maghrib. nggak bisa konfirmasi, Bang. Sebentar dulu. Enggak, saya nggak bisa sebentar konfirmasi dulu. kebenaran Anda. Kan ada buktinya. Loh, Kecuali saya ini bisa kan dapat saya buktinya. menjelaskan tentang kebenaran yang terjadi dalam kehidupan Kebenaran saya, apa? sosial Saya kan nggak bermasyarakat. tahu itu Jadi benar atau begini, salah. Kak, Ini loh, ini lucu nih orang benar. ini. Kenapa saya mesti Mana bersaksi? faktanya? Masa mesti? Nggak bisa, Bang. Saya Loh, nggak ini percaya dalam sama mulut kehidupan orang Kristen. saya. Datanya Oke, mana? oh begitu. Buktikan. Iya Mudah-mudahan dong. kita sambil cerita nanti sambil cerita langsung nanti bunyi masjid langsung didengar. Ya. Bang, Nanti kalau sedikit masalah kali bunyi lagi mesir langsung didengar mau itu, azan, kan? Bang, apa bedanya dengan Sumatera Barat yang hampir 100%-nya orang Islam tapi gereja di situ berdiri nggak dihancurkan, Bang? Apa hubungannya dengan itu? Kita bicara tadi Ya, tentang jadi Depok, begini, lari ke jadi Ambon, lari ke begini, Manado. jadi Soalnya begini, Kak. Anda ini mau Kalau membanding-bandingkan cerita negara. terkait- Ini lain ini Abang ini Kalau- loh. Bicara tadi tentang Enggak. negara dan agama. Lari-lari Berbangsa dan kemana-mana. bernegara tidak membedakan, tidak Iya, fokus mengkotak-kotakan Abang wilayah apa? atau Udah. daerah. Loh, Karena kita itu terbukti kok. Kita mengarah Itu terbukti. Kita ke bicara salah satu aturan, yang brother. namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Aduh, Indonesia. brother, Itu Anda tahu undang-undang aturan nggak tertinggi sih? Di atas segalanya. Anda tahu aturan nggak? Ini saya sengaja Aturan naik pakai itu- simbol Garuda Pancasila ini di atas. Nggak ada untuk kaitannya Anda menjelaskan mau pakai kepada simbol Kakak, Garuda kek. Karena Tunggu, di dalam basic sini Anda apa? ada Bentar. sila Anda sudah merasa Anda NPD banget loh. sangat
Kasihan ya. Satu, Anda merahasiakan nama Anda. Kedua, Anda ngaku-ngaku anak bangsa. Seolah-olah dengan simbol Garuda ini Anda lebih nasionalis daripada saya. Itu NPD, brother. Saya sudah Sorry sebut ya saya nama bilang tadi, ya. Kak. Saya sudah sebut nama Iya. tadi. Tapi kan saya tidak tahu kredibilitas Wah. Anda bicara tentang kenegaraan apa. Kapasitasnya apa? Anda mengajarkan saya Loh, tentang masyarakat nasionalis dan Indonesia, kebangsaan. Kan kita Lah, masyarakat kan. terus saya bukan Anak masyarakat Tuhan, Indonesia. anak Tuhan. Iya, saya bukan masyarakat Indonesia rupanya. Anda pikir saya tidak mengerti kenegaraan kita? Timbang susah payah, menang apa lagi? Lah, Anda kan mengat- tadi tanya saya sudah tanya jawab. saya. Saya sudah jawab terkait tentang Depok tadi. Anda sendiri membawa kasus Depok. Saya sudah jawab. Anda nggak tanggapin. Anda tidak fokus menanggapi jawaban saya yang dua tadi. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Jawaban saya itu ada dua. Kalau seandainya di situ ada orang Kristen, agak banyak, mungkin hanya 2%, 3%, 10%, whatever. Mereka kesulitan beribadah karena mereka tidak punya tempat ibadah. Akhirnya mereka punya inisiatif untuk bikin tempat ibadah. Mereka punya uang, mereka belilah tanah. Kalau orang Depok ngelarang mereka, itu mereka tuh orang Depok tuh bisa dikatakan intoleran karena melanggar hak anak bangsa. Ya, sebenarnya seperti Diam itu dulu, ya. Sebenarnya selesai seperti dulu, itu. selesai dulu, bentar dulu. Tapi warga Depok secara mayoritas juga punya hak untuk keamanan diri mereka. Perhatikan baik-baik. Ada yang namanya daerah, tidak ada orang Kristennya di situ. Ya, 100% di situ Islam. Tiba-tiba kalian Kristen mau bikin gereja di situ, mau ngapain? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Mau ngapain? Mau mengkristenkan orang-orang di situ? Kakak punya bukti konkret bahwa Saya di situ kan tidak ada sama sekali bertanya. orang Kristen. Loh, Nggak, maksudnya kan saya tadi sampaikan memberikan tadi. ini orang lucu teman-teman ya. Contoh, Saya berikan enggak. brother, Kak Umi Anda kasih- ini kasih ngerti nggak dialektika? Saya kasih dua jawaban. Ini orang nggak ngerti. Seandainya kan saya bilang, makanya saya yang minta Anda data-data tentang Depok tadi. Di Nyebelin Anda Barcelona, lama-lama. di Barcelona baru 2 hari yang lalu di bawah, dibakar yang di masjid. bawah, jangan ngomong dulu. Barcelona baru dibakar Nggak, 2 saya yang masjid. atur bang, bukan Anda yang atur. Anda ini benar-benar NPD loh, bawa lambang Anak Garuda Tuhan seolah-olah Anda mereka. mengerti bangsa. Terus kedua, Anda ngatur Anak room Tuhan. saya. Padahal ini abang ini yang punya Komal juga loh di sini loh. Dia kesel lihat Anda karena saya sudah kasih Anda tempat berbicara dengan baik. Saya hargai Anda sebagai orang non Muslim. Brother, saya nggak perlu loh sok-sok nasionalis di Komal ini loh. Saya belajar hukum juga loh, brother. Saya walaupun bukan sekolah ambil prodi hukum, saya juga belajar sedikit banyaknya tentang Pancasila juga loh. Saya mengenyam pendidikan Pancasila juga, brother, di kampus saya loh. Digegen pressing balik, KO tuh. Paham nggak? Jadi ketika Anda mencitrakan diri dengan Garuda Anda, saya menjawab sebagai anak bangsa di sini. Saya berhak juga membela keamanan mayoritas. Kalau kalian misalnya satu daerah nggak ada orang Kristennya, ya, dan mereka tidak terganggu dengan tidaknya tempat ibadah, tiba-tiba mereka punya koloni kecil di situ. Mereka bikinlah gereja di situ, dilarang sama mayoritasnya. Baru itu namanya intoleran. Nggak ada alasan buat melarang mereka. Tapi ketika nggak ada orang Kristennya di situ, kalian ngapain bikin gereja di situ? Berarti nanti yang ke gereja itu bukan warga sana, warga lain. Kalian menjamin nggak nanti keamanan warga sana? Masa kalian nggak paham? Masa Anda nggak paham jawaban saya? Kok Anda minta bukti ke saya mana di Depok nggak ada? Paham. Justru tentang Depok itu Makanya Anda yang harus bawa bukti ke saya tentang Anda yang boleh saya Anda kasih, yang bawa boleh saya kasus Depok. berbicara sedikit? Boleh saya sebentar sedikit Kita bicara enggak, topik tanggapan kita sedikit? tadi kan apa? Topik kita tadi agama dengan kebangsaan. Mari kita bahas korelasi Iya kan? agama dengan kebangsaan. Berani nggak? Berani nggak dengan Ya, saya Anda itu. bahas tentang? Ya, itu sekarang Oke, sebentar sekarang saya berbicara nanya, kan? oke. Silakan. Siap. Saya katakan agama saya terkorelasi dengan agama. Tidak ada pengingkaran yang diajarkan agama saya untuk melanggar aturan negara. Saya tanya sama Anda. Oke, bagaimana Kalau dengan negara, kegiatan bentar, nanti dulu. ibadah Itu perilaku manusia, brother. Itu Mau perilaku Ale, seperti kayak mengatasnamakan ini masalah orang Om, memang. Om, Saya diam sebentar, dulu. Nek. Bentar, Coba bentar kak. Makanya Ose keluar dari situ dulu. Ose pergi ke Meksiko, Ose pergi ke Amerika Latin.
baru Oce bisa bicara. Cuma di kampung saya tidak tahu apa-apa. Bentar ya, bentar dulu anak bangsa. Orang lain juga mau ngomong, bukan Andanya yang mau didengarkan. Dengar ya, Anda tahu tidak, di Spanyol sana orang-orang Islam itu tidak boleh pakai jilbab. Nasihat, karena udah orang lain udah masuk. Anda dari kan tadi, yo, diskusinya kok tidak Anda mau, sehat. ini Anda menjajah saya. Bukan, Kita tidak ada janjian tadi saya kok harus ada. sebenarnya begini. Aduh, ini Sebenarnya orang begini, kalau benar-benar saya sempat- NPD lah. Ciri-ciri NPD itu menguasai rumah orang lain, guys. Penjajah itu NPD banget loh. Dia datang ke tempat kita kasih kesempatan bicara, tapi dia mau didengarkan saja, nggak mau mendengarkan orang lain. NPD banget kalau begitu. Dengarkan baik-baik jawaban saya. Kalau suatu daerah merasa terganggu, tidak aman, gara-gara ada gereja yang datang di situ, kan bingung kita. Ini ngapain orang Kristen ini bangun gereja di tempat mayoritas Islam? Tujuannya apa? Hah? Kan itu yang kita pertanyakan. Maka wajarlah orang-orang di sekitarnya itu bisa jadi menolak, sebagaimana terjadi di Papua dan terjadi di siapa namanya itu yang punya yang punya Laskar Manguni itu. Ya, di mana tuh Laskar Manguni yang menolak gereja menolak masjid untuk dibangun itu? Anda pikir itu nggak pernah kejadiannya? Brother, kalau kita bicara kejahatan orang beragama, Anda blunder nanti. Karena sepanjang sejarah yang paling banyak jahat, menjajah, inkuisisi, genosida itu Kristen agamanya, brother. Jadi berhenti bicara pelaku. Wah, ketawa dia. Oke, saya kasih data deh. Nih, saya kasih data. Sekarang gini kau nih. Kita bicara Indonesia kan. La haula wala quwata illa. Kita kemana-mana. Kalau Anda bicara Indonesia, makanya Anda jangan membahas perilaku, karena perilaku itu nggak ada kaitannya dengan bernegara. Perilaku itu semua orang, itu psikologi umum. Gimana sih? Perilaku orang berpengaruh kepada bagaimana ajaran yang ada di dalam kehidupan Sudah, keluarganya. tunjukkan ajaran apa Perilaku yang diambil. Pengaruh Tunjukkan, juga dia udah. karena diajarkan sama agama-agamanya. Jadi Gini, begini, udah, misalnya gini, saya diajarkan untuk bagaimana kita saling mengasihi, Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? saling menghormati. Nah, Bullshit. itu kita wujudkan dalam kehidupan hari-hari. Bullshit. Anda bullshit. Saya mengerti kali agama Anda ya. Anda katanya diajarkan mengasihi. Bullshit. Astaga. Saya tanya sama Anda, bagaimana cara mengasihi orang lain menurut ajaran agama Anda? Lu itu lip service banget. Coba jawab. Bagaimana cara mengasihi menurut Yesus? Coba. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu Oke. saja hukum yang utama dan terutama itu aja. Saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Anda tahu bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Kata Yesus, pikul Apa yang salib. saya buat Barang buat siapa diri yang tidak sendiri? membenci, Apa yang saya mana ada? Dengar. tidak sampai ke Barang situ, siapa tidak yang sampai tidak ke membenci situ. bapaknya, ibunya, keluarganya, dirinya sendiri tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus yang ajarkan loh, membenci Oh, diri itu sendiri. tidak itu pemahaman Oh, itu bukan pemahaman ajaran. Kaumi. Jadi begitu. Oh, bukan Jadi, pemahaman, itu ayat. Nih, pemahamannya, saya kalau itu bicara penafsirannya, Oh, no, itu penafsirannya tertulis. Kaumi. Jadi begini, Kok cerita penafsiran? gini. Banyak Jadi cerita nih kalau orang. Kak Saya nggak Umi- suka nih orang yang menjajah nih. Baca ya. Barang siapa yang Mutmu tadi kan udah janji dan boleh mutmu. Saya mau tunjukin ayat dulu. Anda bilang ini penafsiran. Anda memfitnah saya. Begini, Saya bukan Kaumi. menafsir. Enggak, Saya bukan berbicara begini. menafsir. Saya baca ayat dulu, ajaran. Anda ngerti nggak ajaran? Ajaran itu apa yang tertulis di kitab Anda. Diam dulu. Udahlah masuk komal Islam menjajah Iya. lagi. Saya tunjukin Saya dulu kan ayatnya. Saya tunjukin dulu ayatnya. Nggak relevan Kenapa? sama kita punya Kenapa pembicaraan geli? tadi. Geli? Karena begini. Enggak. Saya Saya- membungkam kok kebohongan geli? Anda. Anda bohong depan saya. Anda geli dengan kitab Anda. Nih saya tunjukin. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Terus Dengar Anda ya, cerita, teman-teman Anda Kristen. punya Kamu Saya cerita ada- aku saya ada datanya. punya Kenapa takut? apa yang lain yang Kenapa takut? baik, yang benar dan lain sebagainya. Oh ada di Terus Islam itu bagaimana ada. menjajah Enggak. di luar, bagaimana Nggak ada di Islam itu kami diperintahkan untuk adil. Ini bagaimana? Sebentar Indonesia dulu lah, bagaimana? saya mau kasih data. Toleransi di mana-mana. Diam dulu, saya mau kasih data dulu. Ini orang ganggu banget deh. Saya mau nunjukin kamu tuh Ya, bohong aja ya. Kepolisiannya aja sampai terlibat. Bagaimana coba? Bagaimana kita mau percaya negara Itu kalau yang minta oknum itu polisinya aja diam. sudah terlibat? Kamu tuh ngomong apa? Kita nggak butuh informasi gabrul. Saya mau Itu kasih yang- data. Teman-teman saya tunjukin dulu ya. Dalam kitab Anda ditulis bahwa barang Jadi, siapa itu. yang tidak membenci bapaknya ibunya itu tidak bisa jadi pengikutku. Sekarang saya tanya, ketika Anda diajarkan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri Anda, Yesus mengajarkan untuk membenci diri sendiri. Coba jelaskan ayat itu, baru kaitannya dengan agama dan negara. Coba, silakan. Oke. Kalau saya mengasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, titik. Apa yang saya buat buat diri saya mengasihi diri saya mencintai diri saya, begitupun juga saya buat seperti orang yang Coba ada di ayatnya sekitar mana saya. di Bible? Ayatnya mana di Bible? Sebentar. Loh, itu kan saya Ayatnya sudah di Bible. sampaikan. Ayat berapa? Nggak, Pasal Kaumi, berapa?
Ayat Saya berapa nggak tahu pasal persisnya, berapa? tapi Kak Umi kan sudah tahu kalau sampai Orang bicara yang kayak- tidak kalau sudah bicara tahu kayak gini kan, bicara tentang ajarannya dipelintir kitab sucinya teman-teman. Ini orang-orang, Anda tahu tidak? ini jelas kita Anda sering diperin- gaungkan di dalam gereja loh. Kasihilah Iya, mana? kasihilah Ya, ayatnya sesama apa? manusia seperti dirimu Ayatnya apa? sendiri. Itulah hukum yang Bagaimana utama dan cara terutama. mengasihi diri sendiri? Bagaimana Nah, cara mengasihi begitu. diri sendiri? Tadi Cara kan mengasihi sudah diri sendiri. dijelaskan. Tadi Nah, kan ini sudah cara mengasihi ini dijelaskan. nih, ini cara mengasihi diri sendiri nih teman-teman ya. Nih cara Tadi mengasihi sudah diri sendiri. dijelaskan bahwa ketika saya mencintai diri saya atau Kak Umi mencintai Ya, ayatnya diri mana Kak itu? Umi, Ayatnya mana itu? perlakukanlah apa yang Ya, ayatnya mana? Perlakukanlah itu kepada semua orang. Anda gitu. kayak perempuan Jangan cuma- loh ditanya apa? Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Kalian ini sosok baik di Umi. awal, Anda itu sosok baik bawa-bawa Garuda lagi. Anda baca nih, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci Bapak, jangan ketawakan Bible Anda. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Ini saya lagi baca kitab suci Enggak, Anda kok ketawakan. suaranya, Jangan begitu, suaranya Kak saudara. Umi nggak- Jangan nggak sopan. Saya lagi baca kitab Sebenarnya sucinya Kak Anda. Umi yang nggak sehat. Kenapa Anda jijik, malu dengan kitab Enggak. sucinya berbunyi begini? Malu, Udah kenapa diam mesti dulu. malu? Kalau tidak malu diam dulu. Saya cuma bacakan kitab sucinya. Orang Kristen masa nggak menghargai Anda? Kristen aja nggak menghargai kitab sucinya sendiri loh. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Anda diperintahkan membenci diri sendiri, maka beginilah cara hukum kasih di Kristen. Sekarang saya tanya kepada Anda, coba tunjukkan bagaimana Yesus mengasihi dirinya sendiri seperti yang Oke. ingin kau lakukan kepada dirimu. Coba. Yang dia Yesus itu sampaikan mengajarkan adalah untuk ini. pikul salib. Kalau Kak Dengar. Umi mengacu kepada Dengar itu, dulu. Kak Umi mengacu Dengar kepada dulu. itu. Aduh, dengar dulu. Yesus mengajarkan pikul salib, menyiksa diri. Yesus ajarkan apa? Kalau seandainya kau ditampar pipi kiri, kasih kanan. Maka itu yang harus kau lakukan ke orang lain. Kalau kau menampar Loh, orang itu lain, kan kau sudah minta terjawab. pipinya. Itu kan sudah terjawab kemarin di kasus Cidahu, itu kan sudah terjawab, dikasih bantuan 100 juta dikembalikan ke musola. Itu kan Apa sudah ini? terjawab. Arti tahu ditampar pipi kiri kasih kanan tahu artinya apa? Ah, itu jangan terlalu harafiah menanggapi itu. Kalau Eh, tampar ini pipi kiri orang-orang terus nih, kasih saya pipi tanya. kanan, itu enggak ini. Kamu Jangan punya basic jangan menafsir terlalu Bible harafiah nggak? berpikir kayak begitu. Ya sudah, kamu punya basic menafsir Kak Bible. Umi, kita Saya ini tanya punya- kamu, saya kita ini punya pendiskusi ajaran lintas tidak agama, pernah bukan ahli menganggap politik. kayak begitu. Saya tanya, kamu bisa Jadi, menafsir Bible itu nggak? kemarin sudah dikasih bantuan sama Kak Bisa mendengarkan omongan saya? apa, 3 kali gubernur? saya tanya ya. Bisa. Bisa menafsir Bible? Bisa. Ya udah, apa tafsiran ayat ini? Apa Yang tafsiran mana? apabila ditampar Enggak, pipi kiri Kak kasih Umi bukan kanan? dulu. Kasihlah sesama manusia Apa seperti itu. Bukan tafsiran? dulu. Saya tahu ayat itu. Yang saya tanya bagaimana cara Nah, mengasihi oke, diri kalau sendiri. Saya tahu kenapa tunjukkan. mesti tanya yang lain? Saya Kalau tahu kenapa tunjukkan mesti tanya yang lain? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya tunjukkan cara mengasihi diri sendiri adalah dengan cara menyiksa diri. Pertama, tampar pipi kiri kasih kanan. Maka ketika kau memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan kau siksa orang Kak Umi, lain. Itu Justru logikanya. pemahaman Kak Umi paling rendah sekali. Logika Kak Umi Nah. paling rendah. Kenapa Oke. rendah? Saya tanya, Kenapa rendah? Pemahaman itu tidak selamanya mengarah kepada yang Kak Umi bicara itu. Makanya Kasih saya pipi minta. kiri, ditampar pipi Oh kiri, my dikasih pipi kanan. god, ini Artinya bapak-bapak apa? kalau depan saya langsung jadi mama-mama loh. Walaupun orang berbuat Kalau ngomong tuh TikTok, ngomong banyak entah kemana-mana nggak ada manfaatnya. Yang saya tanya, Anda bisa nggak menafsirkan Bible? Aku kembalikan ke ayat yang tadi yang saya sampaikan. Saya tanya sekali lagi, Yang Kak Umi tadi bisa bilang Kak Umi menafsirkan tahu. Bible? Saya tanya sekali lagi, bisa tafsirkan Bible? Punya otoritas Ya, aku menafsirkan sampai Bible? yang, nggak? yang tadinya. Saya tanya yang sekali tadi. lagi, kalau nggak turun ya, saya muak, Bisa. saya lelah dengan kalian yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Enggak, Bisa menafsirkan Kak Umi Bible, brother? nggak ngerti, enggak. Kalau Anda Terjemahan tidak Kak Umi bisa salah. menafsirkan Bible, terjemahan kok salah. Ini terjemahnya yang buat bukan saya LAI. Bukan terjemahan. Ini bukan. Lembaga Artinya, Alkitabiah logika- Indonesia. Arti Logikanya Kak Umi enggak. ini orang nggak normal kayaknya. Antara tafsiran dengan terjemahan dengan logika aja dia nggak bisa bedain loh. Saya tadi bacakan Logikanya terjemahan. Kak Umi enggak masuk. Oke, logika enggak saya masuk. begini. Kalau seandainya Yesus mengajarkan Anda mengasihi diri sendiri dengan cara membenci diri sendiri, maka Anda akan memperlakukan orang lain juga membenci diri orang lain. Itu logika saya. Salah atau benar? Silogismenya. Kita pakai premis Membenci nih. Anda bagaimana paham? maksudnya? Bagaimana membenci Premis bagaimana? pertama. Nah, premis pertama, Yesus mengajarkan buatlah apa yang kau lakukan kepadamu, buatlah apa yang kau lakukan kepada orang lain seperti kau lakukan kepadamu. Betul? Ini premis pertama nih. Kau pahami silogisme.
Premis pertama. Premis kedua, Yesus mengajarkan untuk pikul salib, tampar pipi kiri kasih kanan, atau benci diri sendiri atau siksa diri. Artinya, perintah di awal Yesus itu menyuruh kau memperlakukan orang lain seperti kau tersiksa. Kasihan. Maka inilah Ternyata ajaran kasih rendah kalian. sekali kamu punya penafsiran. Ya sudah, kau Rendah yang tafsir sekali kau punya sekarang. penafsiran, Kau, Umi. aku Itu menggunakan logika. logika Kak Umi. Kalau logikanya di situ Sekarang yang termasuk gantian. logika paling dangkal. Ya sudah, kau yang tafsir logika sekarang. yang paling Coba, dangkal. coba. Oke, Aku gini. dengar logikamu. Dimaksud ayat dengan ini, pikul jangan salib pakai ayat itu, ini. Ya, Pakai ayat dipakai ini. maksud dengan Lukas pikul pasal 14. salib Enggak, itu. saya nggak bawa ayat itu, saya bawa Lukas 14:26. Jangan Tadi lari. kan sampaikan tadi terkait pikul salib. Ada Terus tadi banyak, ketang- bukan cuma tampar pikul. pipi kiri dikasih Mau pipi nambah. kanan. Oke, mau nambah. Satu lagi kata Tadi kan kata bilang kayak Paulus. begitu kan? Ya Tadi udah saya sampaikan tambah kayak lagi. begitu. Ya udah saya tambah lagi kata Paulus. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada majikanmu yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Artinya hamba-hamba harus jadi budak selama-lamanya. Ayo jawab. Sekarang ketika kalian Kristen diperintahkan untuk memperbudak, kok ketawa? Udah turun ya. Kalau Anda nggak bisa diskusi nih, saya lagi ngomong Anda ketawa. Dari tadi saya tidak menertawakan Anda loh. Dari tadi saya serius loh. Turunin aja deh. Ini nih teman-teman nih. Kita ngobrol bagus-bagus loh. Kalau diturunkan berarti Malah ketawa kamu dia. menyatakan diri kau Ya udah, ini ya aja ya, yang saya mampu kalah, Anda menang aja deh. Udah, ya udah, Anda hebat, Anda hebat. Anda bawa lambang Garuda, Anda hebat berarti. Anak Tuhan kayak gitu, guys. Anak Tuhan ini kalau ngomong menertawakan kitab sucinya sendiri. Kita bicara menunjukkan data dan logika. Di kitabnya tersendiri tertulis bagaimana cara mengasihi diri sendiri, pikul salib. Hamba-hamba patuh dengan ketakutan. Perempuan-perempuan tunduk kepada laki, nggak boleh minta cerai. Ya, anak-anak boleh dihabisi nyawanya untuk menebus dosa nenek moyangnya. Itu cara memperlakukan diri sendiri. Makanya dari tadi kau nggak nyimak pertanyaan saya. Bagaimana di agamamu mengasihi diri sendiri? Nggak bisa kau tunjukkan. Karena di agamamu diajarkan ajaran-ajaran yang gak masuk akal. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Kalau ada yang meminta kepadamu, jangan kau tolak. Ajaran-ajaran yang melampaui rasio manusia, melampaui naluri manusia. Kalian di depan saya jangan ngarang. Sok-sokan depan saya bahas-bahas agama kasih. Kasih apa? Kasih tampol. Kasih bundir adanya. Makanya saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Saya udah bersabar dari tadi loh. Jadi gini loh deh, itu kan agama penjajah. Jadi kalau misalnya mereka jajah, kalau mereka ambil tanahnya yang satu, kasih pulau juga gitu. Jadi nggak usah ngelawan. Ya karena memang yang buatan penjajah. memang mereka memang diajarkan begitu. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, mereka tuntut itu untuk orang lain, tapi mereka katakan untuk mereka itu rohani dan alegori. Mereka tuntut orang lain begitu. Mereka paksa kita umat Islam ditampar pipi kiri kasih kanan, sementara kita itu diperintahkan untuk adil. Jadi mereka buat gereja di tempat mayoritas Islam supaya mereka bisa mengajarkan agama mereka kepada kita. Kan kurang ajar namanya itu. Padahal dalam SKB 2 Menteri dilarang mengajarkan ajaran kepada orang yang sudah beragama. Dia nggak tahu SKB 2 Menteri mungkin. Di Chile sana itu yang mayoritas mereka itu agama penjajah. Itu mana ada orang Muslim gitu, bebas apa. Barcelona kemarin dibakar kok masjid yang belum mau dibuka ya. Bukan Banyak juga Kak, kalau sih kita sebenarnya. bongkar itu tuh banyak. Cuman gini loh Kak, aku mau kita edukasi, full edukasi. Mereka yang minta dibahas agamanya, gitu loh. Mereka sok-sokan bawa agama kasih kesini, kasih apa? Secara realitas justru yang paling banyak merusak peradaban itu agama Kristen. Mau apa? Ya astagfirullahaladzim. Ya coba yang kita nih, yang Kristen please ya. Kalian kan saya kasih izin nih bicara di Komal saya. Tolong jangan NPD. NPD itu salah satu ciri-cirinya adalah nggak punya kemampuan untuk memberikan informasi, tapi memaksa untuk memberitahu. Itu rapuh sebenarnya, tapi kakak yang NPD. Karena mengapa indikatornya apa? Saya mengatakan. Indikatornya ya dari apa? apa yang kakak katakan? Mulai dari kakak apa? Menafsirkan Alkitab yang tidak punya indikator NPD apa, Dek? Dek, indikator kan NPD apa, Dek? Masa indikator NPD menafsirkan Bible? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Kamu dapat ilmu dari mana? Indikatornya itu mengaku anak Tuhan. Adek Kristo, Anak. sudah belajar jurnal tentang NPD nggak, Dek? Bentar dulu. Ya, kenapa coba kakak Dek, Uni tanya Kita sama kamu menafsirkan sekali lagi, Alkitab. Dek. Kamu tahu Bentar tidak dulu, NPD coba kita itu masuk artinya apa? Ya Allah, kenapa sih orang Kristen itu banyak sumber daya manusia kalian memang rendah sekali. Saya tanya sama kamu, Kristo, coba kalau ngomong tuh nyambung. Kristo, sekali lagi saya tanya, kamu sudah baca jurnal NPD belum? Tahu arti NPD nggak? Belum. Coba baca.
Ayo udah. Kalau kamu belum baca jurnal NPD, kok bisa kamu menganalisa bahwa saya NPD, Dek? Dari mana? Diagnosanya dari Iya, mana? dari makanya dari begini. Satu Dari ciri-ciri kakak NPD menafsirkan. apa? Ciri-ciri NPD. Masa menafsirkan kitab dikatakan NPD? Kamu mau bilang semua Ciri-ciri pendetamu NPD itu itu NPD? mengaku anak Tuhan. Ya, apa yang Sabar kak, karena- kakak sabar dulu kak, sabar kak. Kristo, saya bercoba sabar membuat kamu ya. Tapi kalau kamu menunjukkan sisi kehewanan di sini, saya nggak butuh kamu ya. SDM kalian terlalu rendah. Saya tanya Begini, sama Kakak, kamu, ini Kristo, berbicara mengenai orang-orang penam- NPD itu salah satunya. menam- Bentar dulu, Kristo, Allah, 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 kata ilah ya Allah, ampunilah hamba ya Allah menghadapi manusia-manusia berbentuk hewan, bersikap hewani ini ya Allah. Guk guk guk. Nah. Kristo, saya bertanya sekali lagi sama kamu. Kamu tidak belajar apa arti NPD. Tiba-tiba kamu mendiagnosa saya NPD. Apa alasannya? Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan paksakan kamu banyak bicara di sini, deh. Ini namanya NPD. Ingin narsis kamu itu. Kamu pansos, artinya kamu boleh bicara di sini kalau kamu punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kamu tanya sama saya. Di sini itu belajar kalau nggak mengajar. Kalau nggak kamu jadi moderator. Kakak yang harus bertanya kepada media. saya. Kakak yang harus bertanya kepada saya. Oke. Karena mengapa sampai demikian? Mulai dari Alkitab yang ada di Alkitab. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kakak seharusnya menafsirkan Alkitab itu, ayat Alkitab yang ada dalam Alkitab kita ini, itu harus secara apa yang telah kita ketahui, bukan dengan kakak memaksa untuk harus sesuai dengan kakak punya apa, kakak punya pikiran. Itu namanya Oke. memaksa. Berarti saya harus mengikuti penafsiran kamu. Iya, yes. Menurut Oke, Alkitab. arti iya. tafsiran apa? Arti tafsiran apa artinya? Kalau kita berbicara mengenai Alkitab ini, kita harus Saya bersifat- tanya tafsiran, kok malah ngejelasin kitab. Yang saya tanya tafsiran, Dek. Ya Allah. Saya nggak tanya apa arti kitab. Saya tanya apa arti tafsiran. Orang seperti ini mau menjelaskan ke saya agamanya ini. Orang seperti kamu yang mau mengajarkan saya agama kamu. Ngerti nggak apa? Coba, apa beda terjemahan dengan tafsiran, Dek? ya, terjemahan itu Dek, seperti apa? minimal ya, Dek ya. Minimal ya, Dek ya. Minimal bisa bahasa Indonesia dan bisa mendengarkan. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Kamu nggak mau ngajarin saya kan? Oke, saya terima kok kamu ajarin. Begini, bentar ini kan berbicara mengenai dulu. Saya belum selesai. Saya kasih aturan dulu. Bentar dulu. Saya Ini saya datang izinkan. untuk Saya bukan. belum kasih izin. Bisa ikut aturan saya nggak? Kalau nggak bisa ikut aturan saya turun ya. Bisa ikut. Loh, maksudnya begini, Bisa Kak. nggak? Ini kan menurut ajaran Tuhan Bisa Yesus, kan? ikut Menurut aturan ajaran saya. Tuhan Yesus Saya lagi nggak berbicara nanya mengenai- ajaranmu dulu. Yang Ya, nanya ini siapa? ajaran Ini Tuhan Yesus, ajaran ini Tuhan kok Yesus, NPD ajaran Tuhan banget mereka ini ya. Narsis banget kamu itu loh. Seolah-olah tuh kamu penting untuk didengarkan loh, Dek. Saya sedang mengkonfirmasi dulu kecakapanmu untuk mengajarkan saya. Saya punya hak untuk memilih guru. Kenapa kamu memaksa ingin jadi guru saya loh, Dek? Kok narsis banget loh, Dek? Saya tanya sekali lagi, kredibilitasmu menjelaskan kekristenan ke saya apa? Jawab. Coba bedakan Anak dulu Tuhan. terjemahan. Ini Bang Mes ini bikin kesel lama-lama ya. Gemesin. Coba Kristo jawab. Apa kredibilitas kamu mengajarkan saya tentang kekristenan? Ya, supaya Kristo kakak bilang anak Tuhan. Apa? Kristo, anak Tuhan Kristo. dengan sini supaya kakak bisa mengerti apa yang sebenarnya dikatakan oleh maksud Tuhan itu seperti apa begitu. Iya, kredibilitasmu apa di sini menjelaskan ke saya? Ini kan berbicara mengenai ajaran Yesus yang mengatakan God. bahwa ketika Kamu ngerti jawab, bahasa Indonesia anak Tuhan nggak? Kristo. Jawab Aduh. anak Tuhan. DNA-nya Ya, sama ini kan? bentar, ini Kamu maksudnya banyak kan mengerti saya nggak? minimal. Kamu mengerti pertanyaan saya nggak, Dek? Kamu ngerti pertanyaan saya nggak? Bentar dulu, Allahu Kakak. Bentar Akbar. dulu. Kakak Kamu lagi bahas mengerti begini, bentar. pertanyaan saya nggak? Pertanyaan Yang tadi kan saya, apa kredibilitasmu untuk menjelaskan kekristenan ke saya? Nggak punya kredibilitas, tidak punya ilmu, hak kamu ngajarin saya apa? Kalau cuma modal Google, ngapain saya nanya kamu? Saya juga bisa pakai chat GPT bahkan berbayar, Dek. Nih naik lagi nih si anak bangsa. Brother, kalau nggak bisa bicara normal nggak usah ya. Komal saya ini bukan untuk orang Omi, NPD. aku izin ya. Aku izin sama Bang Mesia di atas. Kamu boleh mengklaim segala macam, tapi kamu jangan klaim suku ya. Kamu dengar itu baik-baik. Klaim suku. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk.
Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Bang Mesia, Ini orang Bang Mesia, ini orang dari tadi ya. kau bilang Kita nggak sagu bahas kenapa? suku. Kau bilang sagu kenapa? Beta, Kau bilang beta sagu pun kenapa? makan sagu. Kau Tapi bilang beta- sagu kenapa? Beta makan Kau ada apa sagu. dengan sagu? Ada masalah apa Kenapa? kau dengan Lah, sagu? ini ada Sagu apa dengan enak. sagu ini? Kau jadi orang bodoh Sagu betul. Cuma enak. saya kalau Apa makan masalah sagu dengan kok baru sagu? jalan sedikit, pikir dulu. Iya, apa masalah dengan sagu? Saya suka sagu kok. Apa masalah dengan sagu? Dia Apa bicarakan masalah dengan tentang sagu? hal yang di Bawa-bawa situ. sagu kamu. Pergi ke sana di Meksiko, lihat sana. Pergi ke sana ke Chile gitu kan. Gini loh, maksud Bang Mesia ini, jangan kamu itu baru cuman makan sagu dan tidak pernah keluar, minimal nikmati juga makanan lain, rendang, orang Padang enak juga. Sagu itu enak, bukan berarti ketika kita membandingkan makanan rendang dan sagu, sagu itu yang nggak enak. Kau sih pikirannya kotor sama orang. Makanya jangan berprasangka buruk sama orang, sagu enak kok. Beta suka makan sagu toh. Hah, apalagi kurang sagu ini, udah kayak sagu bentuknya abang ini nih, abang ini ulat sagu. Kok malah tersinggung? Ini namanya anak bangsa. Tapi perhatikan ya teman-teman ya, orang-orang MPD itu orang-orang yang bicara memuliakan etnisnya mulu. Etnisnya itu seolah paling benar, paling baik deh. Kita nggak bisa bicara seperti itu. Kok malah sagu yang kau bahas? Tadi bahas agama dengan kebangsaan, lari-lari ke sagu. Apa masalah dengan sagu? Beta suka makan sagu rupanya pun. Heran aku. Silakan Bintang Wahyudi, apa yang mau disampaikan, brother? Ya, saya ini orang Depok, cuma mau meluruskan si anak bangsa aja. Dia itu Oh, ini orang fitnah. Depok. Bentar. Sebentar, izin. Bapak Bintang Wahyudi. Anda ini orang Depok, Ya. saya juga belum tentu percaya ya. Kenapa? Saya Ya. walaupun Islam Kristen, saya menegaskan meminta keadilan yang sama. Bagaimana saya tahu supaya Anda ini orang Depok, dari mana saya tahu? Bagaimana supaya saya diyakinkan dengan netizen bahwa Anda betul-betul orang Depok, bukan ngaku-ngaku aja seperti si anak bangsa tadi? KTP saya ada. Nanti sebentar. Oke, jangan di screenshot nomornya ya. Saya minta ininya aja, Depoknya aja. Tepatnya Anda tinggal di daerah mana? Nama kotanya apa namanya? Oke, saya tinggal di Cipayung, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok. Teman-teman, ada nggak orang Depok di sini selain abang ini? Benar nggak itu ada kelurahan begitu? Ada nggak itu kelurahan yang disebut abang itu? Kelurahan Yaudah, Bojong saya tidak. Pondok Terong. Bang, apapun narasi abang belum tentu kita benarkan ya. Kita betul-betul harus kritis banget loh ya. Saya tidak mentang-mentang Islam terus tiba-tiba saya berpihak kepada orang Islam, nggak juga ya. Saya beda loh ya. Ya, Saya nggak ya. mau kayak gitu. Enggak nih, Nah, silakan gini. ada yang mau disampaikan. Oke, baik, gini. Saya merasa orang Depok ini merasa tersinggung kalau Bapak itu bilang di Depok itu intoleran. Dia suruh buka data, nggak usah data di Pemkot ya, buka di Google aja. Jumlah masjid di Depok itu 446 masjid. Sedangkan jumlah gereja itu 157. Artinya di daerah mayoritas Islam mereka bisa bangun 157 gereja. Artinya itu udah hal yang luar biasa. Oke, bentar Gitu. saya cross check dulu ya. Bentar, Ya. saya cross check dulu. Coba cek di Google. Untuk data resmi dari Kementerian Agama Kota Depok per tahun 2022 tercatat ada 157 gereja Kristen Protestan, 6 gereja Katolik. Oke. Artinya saya nggak bohong. Itu Ya, data betul, memang Anda. ada. Itu tahun 2022 loh. 2025 itu sudah ada penambahan. Ya jadi gini, jadi makanya begini Bang, saya kan bilang tadi, lagi pula saya ini adalah orang yang akan berpihak kepada kenyamanan suatu daerah. Karena saya sendiri kan tinggal di perumahan misalkannya. Di perumahan itu ada aturan kayak gini loh, pemulung dilarang masuk. Itu kan hak dari orang untuk melindungi koloninya kan. Nah, Betul. tiba-tiba ada gereja misalkannya berdiri di tengah-tengah umat Islam yang tidak ada orang Kristennya di situ. Kita harus bertanya nih, ngapain gitu loh. Saya juga akan bilang loh sama umat Islam, kalian tuh umat Islam, kalau misalkannya ada di Papua, misalkannya orang Islamnya, silahkan dirikan masjid. Tapi kalau nggak ada orang Islamnya di situ, ngapain kalian bikin masjid di situ? Bahkan bikin tempat kosong nanti itu. Nah, ini yang namanya sebagai apa namanya itu? Apa yang namanya? Cara berpikir dari saya, karena itu hak. Hak masa kita tidak mengizinkan orang untuk mengamankan daerahnya, wilayahnya? Kan lucu.
Negara sih negara ada aturan, demokrasi bukan bebas kebablasan begitu. Ya sudah, saya tetap mengatakan kalau kita sebagai umat Islam itu enggak juga, kita ini adalah orang yang juga menjalankan Islam secara totalitas loh. Banyak kok di antara umat Islam itu yang juga perilakunya tidak sesuai agama loh. Kita nggak boleh mentang-mentang saya Islam tuh saya belain semua Islam tuh salah juga gitu loh. Yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu loh. Jadi makanya saya bilang, ada nggak kalau kasus Depok? Kalau nggak ada kasus Depok kita nggak usah perpanjang, karena saya belajar psikologi. Ya, saya belajar psikologi. Kalau membahas perilaku, tidak ada namanya, para sekolah psikologi itu mengatakan bahwa setiap perilaku itu dipastikan karena agama tuh nggak ada begitu kesimpulan. Kalau seperti itu nggak ada agama yang benar pada akhirnya. Jadi saya mau antum ceritakan aja masalah Depok. Kalau nggak ada kita nggak usah perpanjang, karena saya tertariknya bahas masalah ajaran sebenarnya. Oke, ini mungkin cukup itu aja. Saya cuma mau kasih tahu sama si Bapak itu datanya tuh ada. Ya. Gitu. Ya. Oke nih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bang Bintang Wahyudi ini menjelaskan teman-teman bahwa bagaimana keadaan di Depok sebenarnya bahwa tidak seperti yang dijelek-jelekkan oleh orang tadi. Nah, andai pun ada orang-orang di Depok yang tidak toleransi, bukan berarti seluruh orang Depok seperti itu. Jangan stereotype, jangan generalisir. It's not good. Gitu ribet banget gue. Saya dari tadi tuh udah bilang loh, ini Komal saya peruntukkan untuk edukasi berbagai macam ilmu yang akan saya, malah kalian coba jelasin tentang MPD aja, soalnya banyak kotin yang nggak mengerti tentang MPD itu ya. Oke, NPD, Narcissistic Personality Disorder, salah satu disorder ya, salah satu gangguan kepribadian, di mana orang-orang ini indikasinya itu bisa kita lihat. Seperti ingin tampil terus, ingin eksis, tapi tidak punya kemampuan. Artinya gini, dia tidak punya ilmu tapi ingin didengarkan terus. Dia tidak punya pemahaman bagus tapi ingin didengarkan. Dan satu lagi, merasa superior dan merasa orang lain itu di bawah dia semuanya. Kemudian satu lagi itu kayak menggunakan istilah kekerabatan untuk mensuperiorkan diri tuh, kayak ngaku-ngaku anak Tuhan tuh, kayak si Hitler, siapa namanya, si Julius Caesar, itu orang yang juga ngaku-ngaku anak Tuhan, bahkan sampai-sampai bikin patung tentang dirinya. Nggak NPD banget tuh, NPD guys, gitu loh. Terus bawa-bawa lambang negara seolah-olah dipercaya. Gini ya, lu pikir lu bawa lambang negara lu udah nasionalis gitu? Nggak ada. Karakteristik itu tidak ditentukan oleh logo lu. Karakter itu ditentukan sama sifat lu, apa yang lu omongin di sini, cara lu ngomong sama orang lain. Lu hadir di Komal gue, lu yang ngatur. Itu artinya lu njajah. Saya yang punya Komal, kalian yang ngatur. Saya yang punya hak ngatur di sini. Nggak ada yang boleh ngatur saya di sini. Intervensi aja nggak boleh kok. Kecuali saya melakukan aksi-aksi tercela, melanggar aturan undang-undang, melanggar aturan agama, maka saya salah. Selagi yang saya jalankan ini adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang, nggak ada satupun yang berhak mengatur saya kecuali 4 golongan tadi. Kalian 4 golongan tadi nggak? Kalau bukan 4 golongan tadi tuh, ada kiper muka lu jauh. Gua kepret lu nanti miskin. Ya kalau gua kepret langsung ganteng. Kalau gua kepret langsung lu jelek gimana? Kalau bisa nggak sih satu aja orang Kristen ini normal gitu? Jadi orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan itu, atau dia mengajarkan dari katanya dari Yahudi rohani, atau didatangin Tuhan karena dia kayaknya Tuhan punya utang sama dia maupun datang gitu. Berarti termasuk orang dia tuh NPD. Iyalah, karena dia merasa penting. Bayangkan, dia merasa sepenting itu dirinya sampai-sampai Tuhan mati buat dia. Jadi seolah dia tuh kayak ngerasa kayak gue tuh lebih penting daripada Tuhan. Coba Tuhan aja berkorban buat gue. Halo, gue gitu loh. Tuhan aja lo berkorban buat gue. Jadi Allah bukan siapa-siapa, ya gitu. Allah ya Rifa, Allah itu bisa buat kutuk. Gue bilang sama Tuhan gue, kaki lu dipatahin pasti. Kenapa? Gue aja nih ya, yang adalah pelaku dosa besar nih ya, Tuhan gue aja rela mati demi gue. Artinya gue sepenting itu buat Tuhan gue. Kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar.
ngeri. Itu namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Berobat. Berarti kalau orang Tawadu. yang mengaku Tuhan mati buat mereka itu dia buat menebus kesalahan mereka itu orang-orang NPD ya. Iyalah, otomatis. Coba kita lihat nih ya, coba lihat semua jurnal deh. Salah satu memang yang mendiagnosa seseorang NPD itu harus ahli ya. Dengar nih, aku disclaim nih. Teman-teman perhatikan. Yang boleh mendiagnosa seseorang itu NPD atau non NPD itu haruslah pakar, para psikiater, psikolog ataupun dokter. Nah, tapi gejala-gejala NPD ini bisa kita lihat dari someone. Saya sadar kalau saya NPD, maka saya sudah sembuh itu. Saya bukan NPD lagi kalau saya sadar tuh. Aduh, gue eksis banget ya, perasaan pengen banget eksis. Tuh, berarti udah sembuh tuh. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, gue ini penting banget loh buat peradaban. Apa kepentingan lu buat peradaban? Buktinya Tuhan gue rela mati buat gue. Iya, kalau kenapa malaikat nggak dibantuin sama Tuhan gue? Karena ras gue lebih superior daripada malaikat. Astagfirullahaladzim. Sadar gak sih kalian itu? Kalian itu persis banget kayak Hitler sama Nazi, tau gak? Dia bilang gak ada kaitannya lagi. Hitler itu merasa ras Aryan. Jadi mereka itu dia, Tuhan itu berrela mati karena mereka ya. Artinya mereka itu lebih tinggi dari Tuhan ya gitu ya. Itu orang Nah, NPD ya. jadi mereka merasa bahwa mereka lebih berharga daripada Tuhan yang mati itu. Untuk menembus kesalahan-kesalahan mereka ya. Berarti Tuhan bagi mereka itu rendah ya. Itu orang NPD itu ya. Iya. Oh ya, Sama seperti yang ada yang orang mati terkutuk di kayu salib itu ya. Mereka hinakan orang gitu ya. Jadi NPD ini ada dua konsekuensi. Konsekuensi dari NPD ini menghilangkan empati. Artinya tidak ada lagi rasa belas kasih kepada orang lain. Apakah mereka mengasihi Yesus? Enggak. Kemudian menghilangkan akal. Jadi ngomong tuh udah ngelantur gitu ya. Pokoknya gue bener, lu salah. Mau lu ada data kek, mau lu apa, yang penting. Makanya kalau ada nih, misalnya aku sama Bang Mesia ini suami istri ya guys. Tiba-tiba Bang Mesia ini NPD. Terus dia tiba-tiba misalnya tuh kayak selingkuh. Nah, aku bilang dong sama dia, kamu selingkuh ya Bang, kamu gini. Mana ini aku tunjukin bukti foto. Oh, ini bukan perselingkuhan. Ini saya memang lagi menjaga relasi saya dengan ini. Dia belak terus tuh, muter-muter buat menjelaskan. Oh, ini bukan NPD. Ini bukan selingkuh namanya. Ini namanya sedang bersosialisasi. Ya perempuan ini sama saya lagi ngobrol. Nah, ini bukan bukti. Kayak gitu. Baca deh kalau nggak percaya jurnalnya. Coba baca. Mereka tuh kayak membenarkan kejahatan mereka dengan data-data dari penjelasan mereka. Itu NPD itu. Mereka benarkan kejahatan mereka, dan itu yang dilakukan sama orang-orang yang menginkuisisi dan orang-orang yang dulu menggenosida NPD itu. Gitu ya. Jadi orang NPD itu biar sembuh bagaimana tuh, dilempar batu di kepala atau gimana? Nah, orang-orang NPD itu harus sadar dulu bahwa dia tuh bukan siapa-siapa, dia harus tahu diri dulu gitu loh. Makanya Islam itu kan ajarkan begitu. Ya kan, tawadu. Kan Rasulullah larang kita untuk dipuji. Kan salah satu ciri orang NPD ini terbentuk gara-gara sering dipuji kan, jadi merasa superior. Makanya kita nggak boleh memuji-muji orang, karena memuji-muji orang tuh ibarat kata ilustrasinya sedang menumbuhkan benih ria dalam dada. Nggak boleh memuji-muji orang. Kalau ada orang muji-muji lempar pakai pasir. Kalau aku muji-muji Bang Mesia, lempar pakai Bitcoin misalnya gitu. Gitu ya Bang. Jadi teman-teman ya, ngeri kalau ada orang yang merasa dia tuh lebih baik daripada orang lain, tuh ngeri tahu. Apalagi dia tuh sampai, ya tuh sama penyakit hati sebenarnya. Di Islam itu kalau dalam diajarkan Islam tawadu. itu NPD apa tuh? Si penyakit hati iblis ya gitu ya. Ya hasad, dengki, sombong lah. Orang-orang yang punya ya ini Kristen banyak berarti ya, umumnya Kristen NPD ya. Ya karena mereka kan merasa bahwa manusia itu lebih tinggi daripada segala-galanya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.